amal kita tak banyak, sujud kita tak panjang, zikir kita tak lama, sedekah kita tidak banyak, harapan kita satu-satunya hanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan amal mana yang bisa kita banggakan di depan Allah? Sujud mana yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Semuanya ini terjadi karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah ya Allah atas rahmat-Mu ya Allah. Sebanyak apapun tumpukan dosa kita, jika dosa kita sebesar kapal, maka niscaya ampunan Allah seluas lautan. Jika dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah seluas bumi. Jika kesalahan kita kepada Allah seluas bumi, maka niscaya ampunan Allah itu seluas semesta. Karena Allah sudah menyatakan bagi dirinya, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Semarah apapun Allah, semurka apapun Allah kepada kita, tetapi Allah masih menatap dan memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka berbahagialah ya Allah, jadikan sisa umur kami ini sebagai umur-umur yang bermanfaat di jalan-Mu ya Allah. Dan kumpulkanlah kami dalam kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, membawa kalimat la ilaha illallah. Yuk sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berbahagia, para hajjah, para imam, para tuan guru yang dirahmati Allah, para tuan dan puan yang berbahagia, atas segala rahmat dan nikmat dari Allah semata. Maka di malam yang berbahagia ini, Allah memperkenankan kita untuk duduk bersama-sama di masjid yang mulia ini. Tempat yang paling baik di atas muka bumi adalah masjid Allah. Dan tempat yang paling buruk adalah pasarnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi bila masa engkau masuk ke pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Saya ulangi, khawatir lupa pula kita ini. Kalau nak masuk masjid, kata Rasulullah, masuklah engkau yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi bila engkau masuk ke pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Tapi ini beza di kampung saya. Saya ini orang Pontianak. Kita insya Allah sama, puak kita sama, bahasa kita sama, dan atas izin Allah, keyakinan dan iman kita kepada Allah adalah sama. Maka hakikatnya kita adalah bersaudara. Tidak ada yang bisa membedakan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita semuanya, karena kita adalah dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita adalah bersaudara. Kenapa demikian kata Rasulullah?
Karena masjid adalah tempat ampunan Allah. Masjid di mana tempat Allah akan menurunkan berbagai macam kenikmatan dalam hidup dan matimu. Tapi pasar, sini pasar dekat Pak ya, dekat pasar. Di kampung saya itu kebiasaan orang kampung masuk masjid itu masuk terakhir. Tapi keluar paling awal dia. Nah, kapan tu Pak Ustaz? Besok hari Jumaat. Bapak-bapak biasa masuk masjid, masuk pertama apa masuk terakhir? Masuk pertama Pak Ustaz. Masuk pertama masjid aman, tapi masuk semenit 2 menit mulai cari tiang. Apa kata orang Pontianak, nyandar gitu. Kenapa? Memang ujiannya orang beriman tidak sedikit. Semakin dia beriman kepada Allah, dia mesti semakin diuji oleh Allah. Karena dalam hal ini batu yang paling baik namanya berlian itu harus melewati berbagai macam ujian. Sama halnya dengan iman kita kepada Allah. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita harus diuji oleh Allah. Salah satu bentuk ujian Allah malam ini untuk kita semuanya adalah duduk di masjid ini. Tidak ada ujian yang paling berat melainkan hanya ujian ibadah kepada Allah. Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, kita pasti istirja. Pasti kembalikan semuanya kepada Allah. Mudah kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Engkau ya Allah, semuanya milik Engkau ya Allah, dan semuanya pasti Engkau akan kembali kepada Engkau. Tapi pernahkah ketika kita datang untuk salat, kemudian kita malas untuk salat, kita istirja? Karena itu ujian iman dari Allah. Berapa jauh rumah kita dari tempat masjid kita ni? Berapa jauh? Berapa jauh rumah kita dari masjid? 1 kilo? Adik. Tapi kalau melancong ke Pontianak, berapa kilo? Melancong kita ke Pontianak itu bukan main kilo lagi. Kurang lebih 500 sampai 700 kilo. Kita berusaha cari hiburan yang paling bagus, yang paling cantik di Pontianak, jauh-jauh. Di Pontianak bisa mendapatkan kesenangan tapi bukan ketenangan. Pilihannya apakah kita mencari tenang apa senang? Tenang apa senang? Tenang. Kalau tenang tak usah Pontianak. Kalau mau tenang datang ke masjid. Tapi kan boleh Pak Ustaz, kali masa lah kita tamasa ke Pontianak, boleh kali-kali masa. Nah maka malam ni, di malam yang berbahagia ini, insyaAllah hari ini saya udah hari yang keberapa Ustaz Baihaqi. Saya datang ke Kuching hari Isnin kemarin. Hari Isnin, Thalatha, Arba', kemudian Khamis. Malam Khamis. Nah, malam Jumaah malam ini. Jauh saya datang dari Pontianak. 8 jam kurang lebih saya berangkat. Dengan niat atau nawaitu, saya ingin berdakwah di jalan Allah. Saya tidak merasa lebih tahu dari saudara. Saya tidak merasa lebih hebat dari para tuan dan puan. Saya tidak lebih merasa hebat dari pak cik dan mak cik. Pak cik mak cik ya. Sama pula di kampung saya, pak cik mak cik pula. Saya datang kemari karena panggilan iman saya kepada Allah. Saya yakin dan percaya itu karena saudara, karena para jamaah hampir setiap waktu mendoakan saya kepada Allah, walaupun tanpa disadari oleh saudara. Saudara berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Saya jawab di tempat lain, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Saudara berdoa kepada Allah, angkat kedua belah tangan, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan saudara-saudara kami muslim laki perempuan dimanapun dia berada. Tak saya kenal ataupun yang saya kenal. Saya jawab di tempat saya, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammadin fi kulli makan. Ya Allah turunkan rahmat dan kasih sayang
Berikan rahmat dan kasih sayang kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada. Maka sebenarnya kita sering bertemu di dalam doa, walaupun kita jarang bersua wajah, dan malam ini Allah yang menetapkan itu semuanya. Boleh saya minum Bapak yang mulia? Kok tak boleh minum, balik kampung saya ini. Bismillah. Ini nampaknya di belakang banyak para makcik ini. Makcik, boleh saya tanya makcik? Boleh tanya sekejap? Boleh? Makcik, pilihannya cuma dua je. Makcik mau jadi orang kaya atau orang miskin? Makcik mau jadi orang kaya apa miskin? Kaya. Nah, sekarang pakcik ni, pakcik, Tuan Haji, mau jadi orang kaya apa orang miskin? Mau jadi orang kaya apa orang miskin? Yakin? Mau jadi orang kaya apa orang miskin? Miskin. Baik, pilihannya kaya atau miskin, tapi syaratnya begini: kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Miskin? Yakin? Yakin dengan pilihannya? Yakin? Mari kita doakan semoga beliau semuanya kasih miskin sama Allah. Tak ada lagu kau je ni, kelakar aja kata orang Pontianak. Kalau manusia itu disuruh memilih, dia pasti maunya yang paling enak. Apakah mereka cukup dengan itu? Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan dimanapun di bermajlis. Apa kata Nabi kita yang mulia? "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya engkau manusia diberikan kekayaan dua lembah. Dua lembah itu sama di sini ya. Satu lembah itu antara satu gunung dengan gunung kedua. Seandainya manusia itu diberikan dua lembah yang isinya harta benda emas berlian semuanya, mereka tidak akan puas terhadap itu. Bahkan mereka labtagha thalithan, bahkan dia akan meminta lembah yang ketiga. Kapan dia puas? Kata sahabat, tidak. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan dapat memuaskan keinginan manusia terhadap harta duniawi melainkan satu, kematiannya. Wallahu yatubu ala man taba, dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha mengampunkan dosa sesiapapun yang bertaubat kepada Allah Rabbnya. Bersyukurlah kepada Allah, Allah mengumpulkan kita malam ini dalam keadaan sehat wal afiah. Berarti kita kaya. Banyak orang kaya tapi nak bernafas pun sedih susah, mesti ke hospital. Kaya dia banyak duit. Kata P. Ramli, bertumpuk-tumpuk dia punya duit. Tapi nak bernafas pun dia payah. Dia mesti ke mana? Ke hospital. Cari oksigen. Beli oksigen. Tapi Allah memberikan kita, walaupun malam ini mungkin kita orang yang paling tak banyak duit, tapi Allah berikan kita sehat. Nafas kita gratis, Allah berikan kita berjalan dengan sehat, pandangan mata kita jelas terang benderang, pendengaran telinga kita Allah berikan sehat, berarti kita adalah orang kaya. Yang membedakan kaya dan miskin, kata Rasulullah, bukan berapa jumlah harta yang kamu punya, tetapi kekayaan hatimu ketika engkau bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitungan kaya dalam pandangan Allah, seberapa pandai engkau bersyukur terhadap nikmat. Usia kita tidak ada yang tahu. Tuan Haji yang mulia, boleh saya tanya, berapa usia sekarang? 23. Astaghfirullahaladzim. Tapi tampak usia 23 nampaknya ini. Masya Allah. Maunya berapa tahun usia hidup? Bagaimana Allah saja diberikan.
Alhamdulillah, jawaban yang sangat bijak. Maka pada malam yang mulia ini, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sepupu beliau, murid terbaik beliau di bidang ilmu tafsir dan ta'wilul Quran. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Mustadrak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ightanim humsan qabla humsin. Ingatlah kalian semua kepada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka dalam hal ini, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengingatkan, mumpung kalian masih muda, kata Imam Ghazali, mumpung kalian masih kuat, mumpung kalian masih cerdas dan sehat, segeralah engkau berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau mengira karena usiamu masih muda kemudian engkau terlena berleha-leha, kemudian nanti masa tua baru engkau menyadari bahwa usia muda itu sangat penting. Maka persiapkan dirimu, kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, perbanyaklah menuntut ilmu di masa mudamu, karena kelak ketika kau masih tua, di masa tua, ketika kau tak mampu lagi melakukan aktiviti, engkau sudah mempersiapkan dirimu dengan ilmu yang baik. Banyak kita menghabiskan masa muda, semuanya menjadi sia-sia. Tapi ketika di saat tua, baru kita merasa ternyata usia kita sudah mulai habis. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Yang kedua, kata Nabi, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung sehat kita nih, mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan yang luar biasa, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, saya sehat ya Allah. Dengan kesehatan ini saya pergunakan untuk ibadah ya Allah. Dengan kesehatan yang saya miliki ini Allah, saya pergunakan untuk berbuat baik ya Allah. Dengan kesehatan yang saya punya ini Allah, saya akan berkhidmat di jalan-Mu ya Allah, melalui amal dan ibadah ya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa ghinaka qabla faqrika. Jaga kayamu sebelum Allah membuatmu miskin. Banyak di antara kita yang lupa dan lalai dengan ini. Ketika kita kaya, kita lupa bahwa harta itu pada masanya akan habis. Coba kata Nabi, kalau engkau mati, kalau engkau sudah meninggal, diusung ke tempatmu yang terakhir, akan ada 3 perkara yang mengikutimu. Yang pertama, hartamu. Yang kedua, anak istrimu. Yang ketiga, amalmu. Yang kedua pasti akan pulang. Anakmu pasti meninggalkanmu di kuburan. Istrimu takkan menunggumu sampai berhari-hari di atas kuburnya. Yang kedua, hartamu. Hartamu pasti pulang meninggalkanmu. Paling yang kau bawa hanya sepotong kain kafan. Yang kekal itu apa? Yang kekal itu amalmu. Amal salihmu, ibadahmu kepada Allah, salatmu, sujudmu, zakatmu, hajimu, zikirmu kepada Allah, termasuk harta. Harta yang kita punyai, yang sudah dititipkan ke masjid Allah. Ini masjid apa sih, lupa namanya? Masjid Al-Firdaus. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam Jannatul Firdaus, masuk dalam surga Firdaus. Amin. Kalau orang itu mencintai masjid, dia pasti akan datang kelak di yaumil qiyamah dengan pahala yang besar. Membana masjidan fid dunya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbaik Rasulullah, sahabat yang paling kaya nomor 2 setelah Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan? Membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah,
banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di atas bumi, janji Allah adalah kelak Allah akan membangunkan istana yang terbaik di surganya. Semoga saudara-saudara, para jamaah, para tuan-tuan haji, para pakcik, makcik yang sudah menyumbangkan hartanya di jalan Allah melalui masjid yang mulia ini, kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla saghlik. Yang keempat, jaga yang nomor 4 kata Nabi, masa luangmu sebelum datang sempitmu. Di saat kita punya waktu luang, luangkan waktu untuk salat, atau begini saja, sempatkanlah waktu untuk salat, bukan salat di saat sempat. Sempatkan waktu untuk salat, bukan salat di saat sempat. Jadi pilihannya cuma 2. Mau salat di belakang imam atau disolatin di depan imam. Tuan-tuan, pilih saja. Mau salat di belakang imam atau disolatin di belakang imam? Pilih. Kalau solat di belakang imam, kita mesti payah datang ke masjid. Jam 3, jam 4, berapa waktu kita di sini? Jam 5. Jam 5 ya? Jam 5 waktu subuh. Kalau mau datang ke masjid, mau solat di belakang imam, berangkat jam 5. Tapi kalau mau solat di depan imam, mau disolati di depan imam, tak perlu berangkat. Tak perlu berangkat. Insya Allah banyak yang ngangkat. Tapi kalimatnya tak nyaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Mohon izin, yang biasa jadi muadzin kita siapa di masjid kita, yang tukang azan, yang biasa lakukan azan siapa? Beliau. Subhanallah, semoga Allah merahmati. Saya nak cerita sekejap ya. Ini cerita tentang tukang azan. Kota Madinah itu kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa, sampai menusuk tulang itu. Di udara yang dingin di kota Madinah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah subuh itu kedatangan tamu istimewa. Dan tamu istimewa itu membuat Rasulullah kaget, membuat Rasulullah terkejut. Ternyata yang datang itu adalah malaikat maut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Rasulullah kaget dan bertanya, ada apa gerangan pagi-pagi seperti ini? Di udara yang dingin itu ternyata Rasulullah keringetan karena kedatangan malaikat maut. Nah, seandainya ayah pagi-pagi subuh ada tamu macam tu, siapa nama Tuan Haji? Saya Muhammad Rajali. Assalamualaikum Tuan Rajali. Waalaikumsalam. Sekali pintu dibuka, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Israel. Macam mana? Dan Rasulullah kemudian bertanya, ya Israel, apa kira-kira yang membuat engkau datang kemari subuh ini? Begini ya Rasulullah, saya cuma mau beritahu, mau bagi tahu orang yang sedang azan di masjidmu itu, besok asar Allah perintahkan saya untuk cabut dia punya nyawa. Hati-hati. Serius saya. Kenapa? Ya Rasulullah, besok menjelang asar nyawa orang itu saya cabut sesuai dengan perintah Allah kepadaku. Baik.
Tapi kemudian Rasulullah berpikir, ada apa gerangan malaikat ini memberitahu atau bagi tahu untuk saya bahwa muadzin saya yang ada di masjid itu akan dicabut nyawanya menjelang asar. Setelah itu Rasulullah berangkat ke masjid. Sesampainya di masjid, orang pertama kali yang dilihat Rasulullah adalah yang azan tadi. Hati-hati besok azan subuh ya. Dalam fikiran Rasulullah, ya Allah, sahabatku ini adalah azan subuh yang terakhir. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Israel, nanti asar atau sebelum asar nyawanya akan dicabut. Selepas itu menjelang zuhur, semakin dagdikduk hati Rasulullah, semakin khawatir Rasulullah. Dan Rasulullah memang masih mendengar azannya sahabat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah berkata dalam hati, sahabat, ini adalah azanmu yang terakhir, karena nanti asar Allah akan mencabut nyawamu. Selesai itu, menjelang asar semakin khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijanjikan oleh Israel. Tapi ternyata di saat asar, sahabat ini malah azan lagi. Rasulullah tersenyum dalam hatinya. Waduh, gimana Israel ini? Kan tidak mungkin ada malaikat bohong. Tapi kenapa berita yang dia sampaikan berbeda dengan kenyataannya? Tapi Rasulullah tidak menggubris itu. Sampai kemudian ternyata asar, orang itu azan lagi, sahabat itu azan lagi, lega hati Rasulullah. Selepas sholat asar kemudian Rasulullah memanggil Israel, ya Israel, datanglah kemari. Datang Israel, ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Ada apa ya Rasulullah? Atas dulimu saya datang. Begini Israel, tadi subuh engkau bercerita kepadaku bahwa muadzinku yang ada di masjid itu akan kau cabut nyawanya menjelang salat asar. Tapi ternyata tadi barusan salat asar dia azan lagi. Ada apa itu? Ya Rasulullah, saya tidak bermaksud membohongi anda ya Rasulullah. Memang Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mencabut sahabatmu yang azan itu. Tapi ketika saya temui dia untuk saya cabut di Allah, ya Rasulullah, turun perintah Allah agar aku mengundurkan untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Karena barusan sebelum berangkat ke masjid dia sedang bersilaturahim ke tetangganya. Maka karena dia senang bersilaturahim ke tetangganya, maka Allah memerintahkan kepadaku, yang pertama, jangan cabut nyawanya. Dan yang kedua, aku masih mengizinkan usianya aku panjangkan 83 tahun lagi. Kabar gembiranya seperti itu kira-kira. Tapi itu khusus sahabat. Kalau kita tak paham juga. Tapi yang jelas bahwa sesiapapun yang mau duduk bersama-sama bersilaturahim di jalan Allah, Allah pasti berikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Dan yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang duduk malam ini duduk bersilaturahim di Masjid Al-Firdaus, Allah mudahkan rezeki kita dan Allah panjangkan usia kita masing-masing. Amin. Tapi soal mati bagaimana Pak Ustadz? Gampang. Mati itu hanya soal waktu. Yang ditakutkan bukan masalah mati, tapi apa persiapan kita nanti di saat mati. Karena kematian adalah hak Allah. Senang tidak senang, suka tak suka, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maka malam hari ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman kepada Allah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian para jamaah, para tuan, para puan yang dirahmati Allah, persiapan kita malam ini adalah bagaimana ke depan masa-masa yang akan datang Allah perbaiki ibadah kita semuanya. Dengan cara kita belajar ilmu,
may yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa Allah yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memberikan kefaqihan di dalam beragama. Berarti kita semua yang hadir malam ini, para tuan, para puan, para pakcik, pak makcik, yang hadir malam ini di masjid ini, kita adalah orang-orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kebaikan, maka kita mau duduk bersama-sama. Insya Allah saya itu sampai hari Sabtu, hari Minggu saya balik ke Pontianak. Sebenarnya sama adat budaya dan tradisi kita, karena memang kita adalah saudara serumpun. Walaupun kemarin saya awal-awal masuk Kucing, saya bingung, saya nak ceramah ini, nak kasih tazkirah ini pakai bahasa apa. Saya tanya banyak dengan adik senior saya masa di pesantren dulu, dengan Ustaz Baihaqi yang sudah berapa tahun sini? 10 tahun di Kucing. Sebelumnya di mana? Samarahan. Berarti istri dah berapa tadi? Alhamdulillah ada 3. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran di jalan Allah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini juga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang bertakwa di jalan Allah, senantiasa mau belajar ilmu-ilmu Allah. Jangan berpikir, ya Ustaz, saya ini sudah berumur, saya ini sudah bukan masanya lagi belajar. Oh tidak. Semuanya kalau mau belajar di jalan Allah tidak tergantung berapa umur kita. Karena sahabat Nabi SAW tidak semuanya anak muda. Banyak di antara sahabat Nabi yang sudah berumur, yang belajar kepada Nabi. Tapi apakah Nabi menerima? Iya. Karena yang paling wajib bagi kita semuanya adalah belajar. Belajar menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardhu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu Allah itu hukumnya wajib bagi siapa saja? Bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan, tua dan muda, baik itu yang sudah berumur ataupun tidak, kaya dan miskin, semuanya punya kewajiban untuk datang menuntut ilmu Allah. Apakah dia pintar atau tidak nantinya, itu bukan urusan. Apakah dia pandai atau tidak, bukan urusan. Kita selesaikan dulu kewajiban kita mencari ilmu Allah. Sukses atau tidak, berhasil apa tidak, kita serahkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk satu saat, duduk 1 jam di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk malam ini, pahalanya lebih baik dibandingkan dengan salat 100 rakaat dalam salat sunnah yang tidak ada ilmu di dalamnya. Betapa Allah menjanjikan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah janjikan 2 kelompok manusia yang Allah akan naikkan derajatnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang pertama kata Allah, orang-orang beriman di antara kalian semuanya. Yang kedua, orang-orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan dalam hidupnya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Maka sedikit seperti apapun ilmu yang kita punya hari ini, kita amalkan. Walaupun banyak ilmu yang kita punya, tapi kita tak amalkan, semuanya akan menjadi sia-sia, semuanya akan menjadi tak berguna. Bagaimana caranya Pak Ustadz agar saya nanti faham ilmu Allah? Yang pertama, agar dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, agar Allah membukakan pintu hati, tinggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu Allah itu adalah nur, ilmu Allah itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ilmu Allah itu adalah cahaya yang akan masuk ke dalam hatimu, dan cahaya Allah tak akan masuk kepada orang yang hatinya bermaksiat kepada Allah. Perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bismillah berangkat dari rumah, carilah guru yang baik, carilah guru yang berilmu sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita insya Allah sama di Pontianak, di Indonesia dan Malaysia,
insya Allah manhajnya sama, ahlus sunnah wal jamaah. Dan di dalam hal fiqah kita insya Allah mengikuti madhab Syafi'i di dalam bab fiqah. Kemudian di bidang tasawuf insya Allah kita sama mengikuti kepada faham tasawuf yang dibawa oleh al-Imam Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Insya Allah kita sama. Setelah itu setelah yang nomor 2, yang nomor 3 adalah rajinlah menghadiri majlis ilmu atau bermutalaah di dalamnya. Kemudian yang keempat, hormati gurumu. Orang yang su'ul adab, orang yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak kepada gurunya, walaupun dia mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya dia dalam keadaan kosong di dalam ilmu. Kadangkala kita menganggap bahwa guru saya masih muda. Bukan. Guru selagi dia mengajarkan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi, menantu Nabi, dan paling alim di antara sahabat Nabi. Sebab Nabi pernah berkata, ana madinatul ilmi wa ali babuha, aku ini kota ilmu dan pintunya adalah Ali. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan, siapa saja yang mengajari aku satu huruf, maka aku rela menjadi hamba bagi dirinya. Baik para tuan, para puan yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Aisyah? Belum? 2 menit lagi. Berapa? 3 menit. Lepas tu sholat Isya. Mau azan dulu ya? Azan dulu baru kemudian nanti kita lanjut. Nanti habis lanjut berapa jam lagi? Berapa jam? Jangan lama-lama tuan. 10 menit. 10 menit lepas azan. Ini saja dulu sebagai pengantar, sebagai apa yang saya paparkan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan selepas azan Isya. Tetapi yang paling penting, mudah-mudahan semuanya sabar, mudah-mudahan semuanya ikhlas, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ini ilmu yang barakah, ilmu yang mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Ada yang tanya apa itu barakah Ustaz? Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa itu barakah di dalam ilmu, insya Allah selepas kita mendengarkan azan Isya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebentar saja. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira untuk kita semuanya yang hadir dari mulai awal ini. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Muslim? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Tidaklah satu kaum, tidaklah segolongan manusia yang bersama-sama berkumpul fi baitin min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid. Siapapun yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka itu membaca ayat-ayat Allah, membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, merenungi isi-isi Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari Al-Quran, isi dan kandungannya diamalkan dalam hidupnya seperti kita malam ini. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti akan menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Maka insya Allah kita yang duduk malam ini, saat ini, masa ini, mulai sekarang pulang ke rumah nanti masing-masing, Allah pasti turunkan ketenangan di dalam hati kita masing-masing. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat.
Allah berikan cucuran rahmat bagi mereka semuanya. Wa khaffathumul malaikah, dan kemudian malaikat melingkupi mereka semuanya. Seandainya Allah memperkenankan kita dapat memandang malaikat itu dengan pandangan mata batin kita, niscaya di sekitar kita ada ribuan malaikat, ada jutaan malaikat yang sedang menatap kita semuanya, menaungi kita semuanya, bahkan mendoakan kita semua. Bahkan sesungguhnya pahala terbesar untuk orang yang mencari ilmu. Bahkan kata Rasulullah, ikan-ikan yang ada di lautan di seluruh dunia ini sedang mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Betapa mulianya orang-orang yang sedang menuntut ilmu Allah, yang duduk bersama-sama menghabiskan waktunya hanya untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir itu yang tidak kalah pentingnya, wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebutkan nama orang-orang yang menuntut ilmu itu kepada siapa? Kepada para kekasih-kekasihnya. Kita malam ini sedang didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya Rasulullah ketika melihat kita semuanya duduk bersama-sama, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dan mendengarkan kalimat-kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat tertinggi di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah dan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kalau kita cinta dengan ahli ilmu, kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan ahli ilmu. Senang berkumpul dengan ahli ibadah, dikumpulkan dengan ahli ibadah. Senang berkumpul dengan tuan guru, senang berkumpul dengan para imam-imam masjid, kelak akan dikumpulkan bersama tuan guru dan imam-imam masjid kita. Senang dengan orang yang beramal salih, maka dia kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang senang beramal salih. Amal kita tak banyak, sujud kita tak panjang, zikir kita tak lama, sedekah kita tidak banyak. Harapan kita satu-satunya hanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal mana yang bisa kita banggakan di depan Allah? Sujud mana yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Semuanya ini terjadi karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah atas rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah. Kami dikumpulkan malam hari ini, dikumpulkan bersama orang salih, dikumpulkan bersama orang-orang baik, dikumpulkan bersama ahli ibadah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini tidak saja kita berkumpul di dunia ini, tetapi kelak kita berkumpul di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun salah dosa kita kepada Allah, Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Sebanyak apapun tumpukan dosa kita, jika dosa kita sebesar kapal, maka niscaya ampunan Allah seluas lautan. Jika dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah seluas bumi. Jika kesalahan kita kepada Allah seluas bumi, maka niscaya ampunan Allah itu seluas semesta. Karena Allah sudah menyatakan bagi dirinya, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Semarah apapun Allah, semurka apapun Allah kepada kita, tetapi Allah masih menatap dan memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka berbahagialah ya Allah, jadikan sisa umur kami ini sebagai umur-umur yang bermanfaat di jalan-Mu ya Allah. Dan kumpulkanlah kami dalam kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman,
membawa kalimat la ilaha illallah. Yuk sama-sama, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan kaum muslimin dimanapun mereka bertinggal. Insya Allah, Allah akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saksikan malam ini saudaraku sekalian rahmati Allah, jika kelak di yaumil qiyamah, jika kelak di yaumil qiyamah saya tidak masuk surganya Allah, tanyakan kepada Allah, ya Allah, di mana saudaraku Zain Muhsin dari Indonesia yang pernah hadir malam Jumaah di Masjid Al-Firdaus, yang pernah menyampaikan, menganjurkan kebaikan di jalan-Mu. Sementara hari ini ketika kami masuk dalam surga, dia tidak ada di antara kami, ya Allah. Atas izin-Mu, ya Allah, izinkan kami meminta agar Engkau memasukkan saudara kami yang bernama Zain Muhsin. Pun juga sebaliknya, jika seandainya Allah memasukkan saya ke dalam surga dan saya tidak menemukan saudara, saya akan bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana saudaraku? Mereka adalah orang-orang salih yang pernah duduk bersama-sama kami di majelis ilmu, di Masjid Raudatul Firdaus. Masjid adalah tempat ibadah kepadamu, tempat orang mendekatkan hatinya kepadamu, ya Allah. Kemana mereka, ya Allah? Masukkan mereka ke dalam surgamu, ya Allah. Karena kita pasti masuk surga karena ampunan serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena ibadah kita. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Doakan saya, dan saya doakan saudara, mudah-mudahan saudara tetap istiqamah hadir di masjid ini, hadir di majelis ilmu ini. Dan doakan saya, siapapun doakan saya agar senantiasa tetap menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, berjuang berdakwah di jalan Allah, karena hanya inilah harapan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan hak murni karena keawaman saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.